itu ditafsirkan, ada tafsirnya, ada kitab sendiri memaknai lobang-lobang suling itu. Oleh karena itu barang siapa mendengarkan suling dengan tulus ikhlas akan mencapai hak, tapi kalau mendengarkan musik dengan syahwat akan menjadi zindik. Jadi kalau ente baru dari luar masuk rumah, jangan terus zikir, enggak in. Istirahat dulu, dengar musik dulu. Nah, sudah lupa tadi di luar ada apa tadi, bertengkar lah, macet, capek apa, udah lupa semua, baru zikir. Itu nanti masuk zikirnya itu. Kalau buat dari luar masih capek, habis bertengkar, habis ribut-ribut di jalan, langsung zikir, enggak masuk. Lah gimana supaya menghilangkan yang tadi dari luar itu? Dengarkan suara, tapi jangan main lama musiknya. Apa musiknya apa? Kira-kira musiknya apa yang enak ya? Nah, itu teorinya Imam Dhunnul Al-Misri supaya kita bisa mencapai hakikat diantar dengan suara musik. Ini lepas dari fikih semua ini. Kalau Safina Sulam kan alatul malahi, haram. Ini lepas dari itu semua. Dan yang ketiga, definisi dari Imam atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 251 Hijriah. Beliau berkata, tasawuf adalah sifatu haqqin yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh kita, itu baru sufi itu. Kita memakai sifatnya Allah. Maka orang sufi itu kalau berdoa ya Razzaq, ya Rahman, bukan rahmatilah aku, tidak. Berilah sifat rahmanmu kepadaku supaya aku bisa merahmati orang lain. Berilah sifat Razzaqmu ya Allah kepadaku supaya aku bisa memberi rezeki pada orang lain. Kalau kita kan enggak kan, ya Razzaq ya untuk diri sendiri, ya Rahman itu diri sendiri. Nah, udah itulah definisi. Masih banyak definisinya. Kira-kira yang saya kutip di sini ada 28 definisi itu. Nah, masih banyak definisi, 3 aja. Jadi tasawuf itu adalah revolusi spiritual. Keras, tasawuf keras. Coba bayangkan memakai sifatnya Allah. Ya, luar biasa itu. Kenapa? Karena sifat Allah itu tajalli melalui kita semua. Ada orang baik, halus, soleh, dermawan, santun, akhlaknya mulia. Sifatnya Allah Al-Latif. Ada orang sombong, kakas, diktator lah. Sifatnya Allah Al-Jabbar. Paham betul? Allah punya asma Al-Jabbar. Kalau tidak ada Hitler, nggak ada Lenin, nggak ada Stalin, nggak ada Mussolini, nggak ada Brezhnev, nggak ada Pak Harto, kita tahunya Jabbar dari mana? Tahunya Jabbar dari mana? Allah itu diktator, karpe dewe lah, semuanya sendiri Allah itu. Tapi nggak ada contohnya, kita nggak akan paham. Oh, itu contoh Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, Marcos. Itu contoh. Alah, itu pun Jabarnya masih seperti satu tetes air dari laut. Jabarnya Allah kayak apa? Mbuh, la nihayah. Nah, gitu ya. Sekarang ada yang tanya, nih, mohon maaf, jarang kiai nggak bisa jawab, Pak Muksid. Jarang sekali kiai bisa jawab. Kenapa Allah itu punya asma bertentangan? Qabid basit, Mudzil mu'iz, Dhalun hadi, Al-hadi ad-dhal, gitu ya. Al-zahir al-batin, Al-muqaddim al-muakhir, Al-mu'iz al-mudzil. Kenapa? Karena Allah itu wujud yang mutlak, la bidayah wala nihayah. Maka sifatnya yang jerone sifat sawarnane. Coba kalau kita kan terbatas. Kalau kita orang terbatas, maksudnya, oh itu orang baik, oh itu orang jelek, oh itu orang dermawan, oh itu orang pelit. Satu sifatnya coba. Oh itu orang bertakwa, ini orang kurang ajar. Karena terbatas. Kalau Allah la nihayah wala la bidayah wala nihayah, maka sifat apapun kumpul di Allah itu. Yang memberi kaya, yang memberi miskin, yang memuliakan, yang menjatuhkan, yang memberi petunjuk, yang memberi, yang menyesatkan. Walhasil sifatnya Allah itu, asmanya Allah selalu berpasangan ada dalam diri Allah. Karena tanpa batas Allah itu. Oleh karena itu kita ini sebagian kecil adalah, dikatakan kecil juga terlalu besar sebenarnya.
Kita ini sebagian Allah sangat kecil manifestasi dari asmanya Allah. Ada orang pinter, oh ada sifat al-alim. Orang goblok, ya ada sifat, ada dari asma al-mudzil. Ada orang mulia terus wali kota baru 2 periode langsung gubernur langsung presiden. Oh itu al-mu'izz. Paham nggak? Ada orang pinter tapi nggak naik-naik, ya. Al-Qabid barangkali. Semua yang ada adalah manifestasi dari asmanya Allah. Semua baik, nggak ada yang jelek. Baik jelek itu kita. Oh ini cantik, oh ini jelek. Kita itu. Kalau bagi Allah menciptakan semuanya baik. Coba kalau lihat kita kecoak, baik nggak itu? Baik, pinter banget Gusti Allah bikin kecoak. Lihat apa misalnya ulat, cacing, waduh pinter banget. Ayo saya mencari di mana mulutnya cacing, sulit kan? Nah kalau gitu ini biar ketawa, itu di mulutnya cacing. Saking indahnya ciptaan Allah sampai kita nggak paham dengan ciptaan Allah. Semua baik. Nah oleh karena itu ketika ada orang baik dan orang buruk, ini baik semua. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di alam semesta ini, di alam ini, makhluk ini sudah sangat sempurna. Ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada Megawati, ada Jokowi, ada SBY. Semua menampilkan tajalli dari sifatnya atau asmanya Allah. Yang namanya sempurna, coba sekarang namanya sempurna. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Muhammad, ada Abu Jahal, itu baru sempurna itu. Di dalam diri ente sendiri, yang namanya cantik, jangan hanya lihat hidung mancung, kulit kuning, mata biru, rambut. Mohon maaf ini, lobang harus ada. Lobang belakang harus ada. Kalau ada orang cantik, nggak ada lobang belakangnya, sempurna nggak? Sempurna nggak? Enggak. Lobang hidungnya mancung, kulitnya kuning, matanya biru. Pokoknya sifatnya cantik banget lah, seksi, menggiurkan. Lobang belakang harus, itu sempurna baru. Ya kalau lobang belakang nggak ada, nggak sempurna. Oleh karena itu di dunia ini dengan kekurangan itulah kita jadi sempurna. Bahasa cantik dan tidak cantik, baik dan tidak baik, itu ada bahasa agama atau bahasa etika sebenarnya. Kalau bahasa hakikat semuanya baik. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dan juga harus ada Abu Jahal, Abu Lahab harus ada. Gitu ya. Itu namanya tajalliyat min tajalliyatillah. Sekarang cari zikir. Zikir ada 3 tingkatan. Pertama zikir asma. Ya Allah, ya Razzaq, ya Latif, ya Qadir. Wah, minta rezeki lah. Ya Mu'izz, ya Mudzil, ya Mu'izz, ya Aziz, ya Azim. Minta pangkat. Jadi ketika zikir kita minta. Namanya kita zikir apa? Zikrul asma. Lagat tinggi lagi zikrus sifat. Ketika ya Allah itu apa yang diminta? Qudratuhu wa ilmuhu wa iradatuhu wa masyiatuhu. Ya Allah, saya ini minta kekuasaanmu lah. Minta terserah panjenengan wis, terserah panjenengan, terserah kehendak panjenengan, terserah kehendak engkau. Saya ini seperti apa? Namanya zikrul sifat. Terbatas. Kalau asma kan menyebutkan minta uang, minta pangkat. Kalau sifat enggak, saya minta kehendakmu lah. Yang saya mohon, saya sesuai dengan kehendakmu dan kekuasaanmu. Yang paling akhir zikruzat. Ketika kita zikir ya Allah, tidak ada permintaan, apalagi uang atau pangkat. Minta sorga pun tidak, minta maghfirahnya tidak, minta rahmatnya pun tidak, minta isti'anahnya tidak. Paham nggak? Ketika ya Allah atau la ilaha illallah, nggak ada proposal, nggak ada proposal. Betul-betul zikir zat. Lah gimana caranya? Caranya nyung sewu ya ini bareng-bareng lakoni ya, bareng-bareng mengamalkan. Sehari semalam silakan zikir sifat, zikir zat, minta uang, minta pangkat, minta selamat, minta sehat, minta sukses, silakan. Tapi nanti di malam hari entah 5 menit, dimana sudah sulit 5 menit itu. Sudah sulit 5 menit itu. Ada zikir yang zikir zat, yang tanpa minta apa-apa. Bisa nggak coba ayo belajar. Dari pagi sampai siang minta kaya, minta sukses, minta sehat, minta panjang umur, minta apalah, surga, minta maghfirah, minta rahmat. Tapi nanti di malam hari ketika kita tahajud 5 menit, ketika kita la ilaha illallah atau ya Allah tanpa minta apa-apa.
merem, matanya merem, ya Allah Allah, tanpa minta apa-apa, insya Allah. Lakukan 40 hari, ada kelebihan, ada yang aneh nanti. Lakukan 4 malam berturut-turut, zikir zat, zikir tanpa minta.